Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal ikhwan, ayyuhat tulab, murid-muridku yang insyaallah dirahmati Allah dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang hamba, jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab itu Allah itu sebagai sang khalik. Jadi kita manusia itu adalah seorang hamba. Jadi istilah dalam bahasa Arab itu adalah sebagai makhluk. Maka salah satu kewajiban kita sebagai makhluk adalah untuk senantiasa jangan sampai lupa atau kufur akan nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun nikmat itu, kewajiban kita selalu mensyukurinya. Cara termudah dalam mensyukurinya mungkin dengan melafadzkan hamdalah, puji bagi Allah. Kemudian beberapa hal yang mungkin menjadi bukti rasa syukur kita, mungkin dengan tangan kita, bagaimana kita membuktikan rasa syukur kita terhadap tangan yang sudah Allah berikan ini. Mungkin dengan cara menggunakannya dengan hal kebaikan. Jadi tangan yang kita miliki, baik tangan kanan dan tangan kiri ini bukan dipergunakan dalam hal-hal kemaksiatan atau dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi lakukan sesuatu menggunakan tangan ini dalam mengerjakan yang baik. Itu salah satu dari kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita seorang muslim, kita sebagai makhluknya kufur akan nikmat yang Allah berikan. Mulai kita dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, sudah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dari mulai bangun tidur, membuka mata, kita sudah disunahkan di sana untuk membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Di sana disebutkan bahwasanya dari doa yang tampak biasa-biasa saja, tapi jika kita pahami secara makna, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, itu sangatlah dalam secara maknanya. Terkadang kita menyepelekan sebuah doa karena kita tidak memahami maknanya. Dari makna alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur saja, kalau kita memahami makna itu, kata yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kemudian alhamdulillahilladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kita kembali dari mati sementara tadi, karena disebut ketika kita tidur, kita itu sudah tidak sadar apa-apa lagi, kemudian dibangunkan kembali oleh Allah dari mati yang sementara itu tadi. Maka kewajiban kita sebagai seorang makhluk itu adalah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian di akhir dari doa itu wa ilaihin nusur. Wa ilaihin nusur di sana itu juga tidak semata-mata hanya kepadanya lah kita akan kembali, tapi apa yang nanti akan kita bawa, bekal apa yang sudah kita persiapkan selama hidup di dunia, kemudian nanti bekal itu yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Itulah, jadi tampak sepele, tapi secara makna jika kita memahami doa-doa yang setiap harinya kita panjatkan, itu maknanya sangat dalam. Kemudian sholawat serta salam tak lupa pula selalu kita haturkan kepada uswah hasanah kita,
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita saat ini merasakan kemerdekaan istilahnya. Jadi perjuangan beliau yang tanpa tanda jasa itu tadi. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan, di kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang bagaimana tata cara atau bagaimana fadilah, keutamaan mungkin dalam bersuci. Kenapa ini Pak Yasin sampaikan kembali, ini sebagai momentum mengingatkan kita semua. Jadi Pak Yasin di sini bukan menggurui kalian, bukan mengajari kalian yang terbaik, tapi Pak Yasin mengingatkan tentang fadilah-fadilah yang kita lakukan dalam sehari-hari. Karena setiap kita akan melaksanakan sholat, kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah, kita dituntut di sana salah satu kewajibannya adalah supaya diri kita itu suci terutama dari hadas kecil maupun juga hadas besar tentunya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadilah fil wudu. Jadi kita akan membahas keutamaan yang mungkin di kesempatan yang lalu sudah pernah Pak Yasin sampaikan, fadilah-fadilah dalam berwudu, dalam bersuci. Karena kenapa? Ini sangat kita tekankan, karena ini menjadi salah satu syarat kita ketika kita bersuci, kita hendak melakukan sholat, maka kita harus benar-benar melaksanakannya dengan sempurna. Jadi kesempatan kali ini Pak Yasin akan menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan dalam berwudu itu sendiri. Baik, ayuhat thullab. Jadi di sana dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwasanya dalam surat Al-Maidah ayat 6 di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ila qaulihi ta'ala ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dari ayat Al-Qur'an ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum di sana yang dimaksud adalah tunaikanlah, ambillah air wudhu itulah terlebih dahulu. Tentu dalam berwudhu juga ada ketentuan-ketentuan. Nah, wudhu inilah yang nantinya akan menjadi syarat, salah satu syarat sahnya sholat kita itu. Jadi di sana yang pertama faghsilu wujuhakum. Nah, dari rentetan ayat tersebut mulai dari rukun, ini yang menjadi rukun dalam berwudu itu tidak boleh ditinggalkan. Yang namanya rukun itu harus dikerjakan. Kemudian rukun yang terakhir apa? Rukun yang terakhir, semua rukun yang sudah dikerjakan, dilaksanakan itu dilakukan secara berurutan atau tertib. Nah gitu. Mulai yang pertama kalau di dalam ayat tersebut faghsilu wujuhakum. Pertama mulai membasuh muka. Mau ditambahkan dengan gerakan-gerakan yang sunnah itu lebih baik. Ketika sunnah dikerjakan artinya mendapatkan pahala atau mendapatkan keutamaan lebih gitu. Tapi yang ketika menjadi sebuah rukun dari ayat tersebut, maka jangan sampai ditinggalkan dalam mengerjakan atau dalam berwudu, gitu ya. Itu semua berkaitan dengan dalil yang memerintahkan kita, yang membahas tentang perintah ketika hendak sholat, idza kuntum ilas sholah faghsilu wujuhakum. Jadi ini dalil, ini perintah
kita untuk bersuci atau berwudu terlebih dahulu ketika hendak sholat. Kemudian diperkuat oleh hadis Nabi. Jadi sabda Nabi, ketika kita sebagai seorang muslim, di sana kita memiliki sumber rujukan. Yang pertama apa? Al-Qur'an. Ketika di Al-Qur'an sudah diperintahkan, nah itu berarti ini menjadi perintah untuk kita semua. Nanti setelah di Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an di sana diperintahkan tentang berwudu, kemudian akan diperkuat oleh hadis-hadis Nabi. Adanya hadis yang pertama, sumber rujukan kita, sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Qur'an, kita harus merujuk pada Al-Qur'an. Kemudian yang kedua merujuk kepada sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi. Kemudian yang ketiga ada sumber yang menjadi rujukan seorang muslim adalah ijma para ulama. Baik. Kemudian di sini Pak Yasin akan bacakan salah satu hadis karena kita membahas tentang fadilah dalam keutamaan dalam berwudu. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi hadis ini hadis dari Abu Hurairah. Kemudian ini menceritakan bahwasanya inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya kelak umatku, kata Nabi, yud'auna yaumal qiyamah, ketika pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ghurran muhajjalina min atharil wudu. Anggota tubuh kita itu akan terpancarkan, akan memancarkan cahaya. Selayaknya coba kalau kita dalam kegelapan lalu kita gunakan di sana satu celah, mungkin ada cahaya yang kita pegang, itu akan tampak begitu jelas. Begitulah diibaratkan dalam hadis tersebut bahwasanya umat Nabi Muhammad kelak pada hari kiamat akan dipanggil kembali oleh Allah dalam keadaan anggota tubuh yang selama di dunia kita basuhi dengan air wudhu itu berubah menjadi cahaya yang gemilang. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Disebabkan oleh bekas air wudhu yang kita tunaikan selama di dunia itu tadi. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu atau bisa memanjangkan cahaya tersebut, artinya ketika kita misal wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu tadi ya. Kalau dalam ayat Al-Qur'an setelah mencuci muka kemudian tangan di sana sampai siku mungkin kita lebihkan, sampai mata kaki kita lebihkan. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Jadi kemudian dari ayat ini, dari hadis ini kita akan mengambil kesimpulan bahwasanya barang siapa yang menunaikan wudu dengan sempurna, artinya ini yang nantinya akan menjadi pembeda antara kita sebagai seorang muslim dengan umat-umat yang lainnya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad nanti akan menjadi pembeda. Dibedakan oleh apa? Salah satunya adalah karena kita selama di dunia setiap kita akan menunaikan sholat 5 waktu pasti kita akan berwudu. Nah, air wudu itulah nanti yang akan menjadi pembeda di antara pembeda-pembeda yang lain. Salah satunya adalah bekas air wudu yang kita tunaikan itu akan memancarkan cahaya. Ini dikatakan dalam salah satu riwayat itu yang akan menjadi pembeda antara Nabi Muhammad dengan umat yang lainnya itu. Jadi harapan kami, Pak Yasin sendiri, bahwasanya ketika kita menunaikan wudu, kita sedang bersuci, tunaikanlah dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan hanya sebatas li ajli faqat, itu kalau bahasa percakapan dalam sehari-hari. Jangan hanya sebatas
menggugurkan kewajiban. Alah aku wis wudu misal. Alah aku sudah wudu kok, yang penting wis teles, sudah basah. Tapi jangan seperti itu. Tunaikanlah dengan semaksimal mungkin sesuai dengan rukun-rukun yang ada di dalam berwudu itu sendiri. Yang terakhir, di sana ada salah satu hadis qala sami'tu Khalil sallallahu alaihi wasallam nablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu, rawahul Muslim. Jadi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar kasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan atau cahaya seorang mukmin akan mencapai tempat yang dicapai wudunya pada anggota tubuhnya. Muttafaqun alaih. Artinya itu tadi. Ini lanjutan dari riwayat yang tadi bahwasanya inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu tadi. Maka pesan yang dapat kita ambil dalam kesempatan kali ini adalah ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita tunaikan terlebih dahulu wudhu kita ini atau bersuci dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita, yang penting sudah basah, anggota yang dibasahin, tidak hanya sebatas itu, tapi laksanakanlah dengan maksimal sesuai dengan rukun-rukun yang ada. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan dalam berwudu ini sendiri. Baik, mungkin ini yang dapat Pak Yasin sampaikan. Lebih dan kurangnya, salah dan khilafnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.